Langit di atas desa kami seolah ikut merasakan kepedihan yang membalut gubuk kecil kami. Warnanya pudar, kelabu, seperti abu dari tungku yang apinya enggan menyala karena tak ada lagi kayu bakar yang tersisa. Aku, Anissa, seringkali menatap langit itu dari celah-celah bilik bambu rumah kami, berharap ada setitik keajaiban yang jatuh bersama gerimis. Namun yang jatuh hanyalah debu dan rasa putus asa. Hidup kami, aku dan suamiku, Bayu, bersama ketiga anak kami, Rian, Maya, dan si bungsu Adi, adalah sebuah lukisan kemiskinan yang nyata. Dinding rumah kami terbuat dari anyaman bambu yang lapuk, atap rumbia yang bocor di sana-sini, dan lantai tanah yang dingin menusuk telapak kaki setiap pagi. Kami tidak punya sawah, tidak punya kebun. Kami hanya punya sepetak tanah tempat gubuk ini berdiri, warisan dari orang tua Bayu yang nasibnya tak jauh berbeda. Setiap pagi, sebelum matahari sempat menggeliat, aku sudah terbangun oleh suara keroncongan perut anak-anakku. Rian, yang sulung, baru berusia 10 tahun, tapi sorot matanya sudah menanggung beban orang dewasa. Dia tak pernah mengeluh, hanya diam menatapku dengan mata sayu, seolah bertanya, apa ada yang bisa dimakan hari ini, Bu? Di sebelahnya, Maya yang berusia 7 tahun akan memeluk Adi yang masih 5 tahun, mencoba menenangkannya agar tidak menangis karena lapar. Melihat mereka adalah siksaan batinku yang paling dalam. Aku merasa gagal sebagai seorang ibu. Nasi yang kumasak seringkali hanya cukup untuk sekali makan, itu pun dengan lauk seadanya, sejumput garam atau sepotong kecil ikan asin yang kami bagi berlima. Terkadang, jika Bayu tak mendapat pekerjaan sama sekali, kami harus puas dengan singkong rebus yang dicabut dari pekarangan tetangga yang berbaik hati. Minum pun seringkali hanya air putih yang kutimba dari sumur tua di ujung desa. Susu untuk Adi adalah kemewahan yang hanya bisa kami impikan. Bayu adalah suami yang baik, setidaknya dulu. Dia pekerja keras, tak pernah menolak pekerjaan apapun. Namun, di desa kecil yang terpencil ini, pekerjaan adalah barang langka. Dia bekerja serabutan. Hari ini mungkin dia dipanggil membantu di sawah orang untuk mencangkul, besok dia memanjat kelapa, lusa dia menjadi kuli angkut di pasar desa. Upahnya tak seberapa, cukup untuk membeli beras 2 atau 3 liter, yang akan habis dalam sekejap. Seringkali, dia pulang dengan tangan hampa, wajahnya kuyu diliputi rasa bersalah. Maafkan aku, Nisa, bisiknya di malam hari, saat anak-anak sudah terlelap dalam mimpi-mimpi mereka yang mungkin lebih indah dari kenyataan. Aku belum bisa jadi suami dan ayah yang baik. Aku hanya bisa mengusap punggungnya, mencoba memberinya kekuatan meski aku sendiri rapuh. Jangan bicara begitu, Mas. Kita hadapi bersama. Yang penting kita sehat. Tapi kesehatan pun mulai menjadi barang mahal. Saat Adi demam, aku hanya bisa mengompresnya dengan air hangat dan memberinya ramuan daun-daunan yang diajarkan nenekku. Untuk membawanya ke puskesmas di kecamatan, kami butuh uang untuk ongkos dan biaya berobat. Uang yang tidak kami miliki. Untuk membantu Bayu, aku menjadi buruh cuci. Setiap pagi, setelah memastikan ada sedikit pengganjal perut untuk anak-anak, aku akan berjalan dari rumah ke rumah tetangga yang lebih mampu. Tanganku menjadi kasar dan keriput karena terus-menerus terendam air sabun. Punggungku pegal karena harus membungkuk berjam-jam. Upah yang kuterima pun hanya beberapa lembar ribuan, cukup untuk membeli sebungkus mie instan atau beberapa butir telur. Beban terberat datang saat tahun ajaran baru tiba. Rian dan Maya butuh buku, seragam baru, dan uang iuran sekolah. Sekolah mereka memang sekolah negeri, tapi tetap saja ada biaya-biaya kecil yang bagi kami terasa seperti gunung. Rian, anak yang cerdas, seringkali pulang dengan wajah murung karena tidak bisa membeli buku LKS seperti teman-temannya. Dia mencoba menyembunyikannya dariku, tapi aku tahu hatinya terluka. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Bayu duduk termenung di ambang pintu. Pandangannya kosong menembus kegelapan. Aku menghampirinya, membawa 2 cangkir teh tawar hangat. Ada apa, Mas? Tanyaku lembut. Dia menghela napas panjang, berat. Aku sudah tidak tahan lagi, Nisa. Aku tidak sanggup melihat anak-anak kita seperti ini. Aku merasa gagal. Setiap hari aku melihat tatapan lapar mereka, melihat bajumu yang semakin lusuh. Aku malu pada diriku sendiri. Air mataku mulai menggenang.
Aku tahu persis apa yang dia rasakan, karena aku pun merasakannya. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Bayu menatapku dalam-dalam. Ada kilat keputusan di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku akan pergi ke kota, Nisa. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ke kota? Untuk apa? Mencari kerja. Kata Parjo, temanku yang baru pulang dari sana, di kota banyak pekerjaan. Jadi kuli bangunan saja upahnya jauh lebih besar daripada di sini. Aku bisa mengumpulkan uang, mengirimkannya untukmu dan anak-anak. Rian dan Maya bisa terus sekolah, Adi bisa minum susu. Kita bisa memperbaiki rumah ini. Bayang-bayang perpisahan langsung menghantuiku. Aku belum pernah berjauhan dengan Bayu seumur hidup kami. Desa ini adalah dunia kami. Kota adalah tempat yang asing dan menakutkan. Tapi, Mas, bagaimana dengan kami di sini? Aku sendirian dengan anak-anak. Aku tahu ini berat, Nisa. Tapi ini satu-satunya jalan. Bertahan di sini sama saja dengan membiarkan kita mati pelan-pelan. Aku janji, Nisa. Setiap bulan aku akan pulang atau setidaknya mengirim uang. Aku tidak akan lama. Setelah uang cukup terkumpul untuk modal usaha kecil, aku akan pulang. Kita bisa buka warung atau apa saja. Dia menggenggam tanganku erat. Genggamannya hangat, mencoba meyakinkanku. Aku bisa melihat harapan di matanya, harapan yang sudah lama padam. Harapan akan kehidupan yang lebih baik. Siapalah aku untuk memadamkan satu-satunya lilin di tengah kegelapan kami? Meski hatiku berat, aku mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Jika menurutmu itu yang terbaik. Keputusan itu terasa seperti vonis. Beberapa hari berikutnya kami habiskan dalam kebisuan yang canggung. Bayu menjual satu-satunya barang berharga yang kami punya, sebuah radio tua, untuk ongkos bus ke kota. Aku membantunya berkemas, memasukkan beberapa potong pakaian usangnya ke dalam tas kain. Pagi itu, saat fajar baru menyingsing, Bayu berpamitan. Dia memeluk Rian, Maya, dan Adi satu persatu. Anak-anak menangis, memegangi sarung ayahnya, seolah tak rela melepaskannya. Bapak pergi sebentar, Nak, untuk cari uang, biar kalian bisa sekolah yang tinggi, bisa makan enak, kata Bayu dengan suara bergetar, menahan tangisnya. Terakhir, dia memelukku. Pelukannya terasa begitu erat, seakan ingin menyimpan seluruh kekuatanku. Jaga anak-anak, Nisa. Tunggu aku. Aku pasti akan kembali. Aku janji. Aku hanya bisa mengangguk, lidahku keluh. Aku menatap punggungnya yang berjalan menjauh, menyusuri jalan setapak desa, hingga akhirnya hilang di tikungan. Di tanganku, dia meninggalkan beberapa lembar uang sisa ongkosnya. Untuk makan beberapa hari, katanya tadi. Aku berdiri mematung di depan rumah, memeluk ketiga anakku yang masih sesenggukan. Angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menatap jalan kosong di hadapanku, jalan yang telah membawa suamiku pergi. Saat itu, aku tidak tahu bahwa jalan itu juga akan membawanya pergi dari kehidupan kami selamanya. Aku hanya berpegang pada satu hal, janjinya. Sebuah janji yang kelak akan hancur berkeping-keping, sama seperti hatiku. Harapan yang kami genggam pagi itu, ternyata hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Hari-hari pertama setelah kepergian Bayu terasa aneh dan kosong. Kehadirannya yang biasanya mengisi sudut-sudut gubuk kami dengan suara beratnya atau aroma keringatnya setelah bekerja, kini lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menggema, ditemani celoteh anak-anak yang kini lebih sering menanyakan, "Kapan Bapak pulang, Bu?" Aku mencoba menjadi kuat untuk mereka. Setiap pertanyaan itu muncul, aku akan tersenyum dan menjawab dengan keyakinan yang kupaksakan. Sebentar lagi. Bapak sedang bekerja keras di kota supaya kita bisa membeli baju baru dan Rian bisa punya buku. Jawaban itu cukup untuk membuat mereka tenang sejenak, meski tidak cukup untuk menenangkan hatiku sendiri yang dilanda kecemasan. Uang yang ditinggalkan Bayu habis dalam seminggu. Aku harus memutuskannya dengan sangat hati-hati, memastikan setiap rupiah dibelanjakan untuk hal yang paling penting, beras dan sedikit lauk. Aku bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak cucian dari tetangga. Tanganku terasa seperti terbakar di penghujung hari, punggungku sakit bukan main, tapi aku mengabaikannya.
Bayanganku adalah wajah Bayu yang tersenyum saat menerima surat dariku, yang menceritakan bahwa kami baik-baik saja berkat kerja kerasku. 1 bulan berlalu. Belum ada kabar dari Bayu. Tidak ada surat, tidak ada titipan pesan melalui kenalan dari desa yang bekerja di kota. Rasa cemas mulai merayapiku seperti tanaman liar, melilit jantungku hingga sesak. Setiap kali ada tukang pos yang lewat di jalan desa, aku akan berlari keluar dengan harapan besar, namun selalu kembali dengan kekecewaan. Mungkin Mas Bayu masih sibuk sekali, belum sempat menulis surat, hiburku pada diri sendiri di malam hari. Mungkin dia sedang menabung agar uang yang dikirim nanti cukup banyak. Aku terus berpegang pada pikiran-pikiran positif itu, menjadikannya perisai untuk melawan ketakutan. Namun, perisai itu mulai retak saat bulan kedua datang dan pergi tanpa jejak. Sunyi dari kota semakin pekat dan menyesakkan. Anak-anak mulai jarang bertanya, seolah mereka bisa merasakan kegelisahanku dan memilih untuk memendam kerinduan mereka. Kehidupan kami semakin sulit. Tanpa kiriman uang, penghasilanku sebagai buruh cuci sama sekali tidak mencukupi. Kami kembali ke jurang kelaparan yang sama, bahkan mungkin lebih dalam. Utangku di warung Bei Ijah semakin menumpuk. Setiap kali aku ke sana untuk mengambil beras, tatapan Bei Ijah terasa semakin tajam, seolah menagih janji yang tak pernah kuucapkan. "Suamimu belum kirim uang, Nisa?" tanyanya suatu hari, dengan nada yang tidak lagi ramah. Aku hanya bisa menunduk. "Belum, Bei. Mungkin bulan depan." Bulan depan terus. Utangmu sudah banyak. Aku juga butuh modal untuk belanja lagi, gerutunya. Aku pulang dengan hati yang hancur. Rasa malu dan putus asa bercampur aduk. Di rumah, aku menemukan Rian sedang duduk termenung di pojok. Dia tidak jadi pergi ke sekolah. "Kenapa tidak sekolah, Nak?" tanyaku, mencoba menyembunyikan kesedihanku. Dia tidak menjawab, hanya menunjukkan sepatunya yang sudah robek di bagian depan, memperlihatkan jari-jari kakinya. "Aku diejek teman-teman, Bu. Sepatuku jebol." Air mataku tak terbendung lagi. Aku memeluk Rian erat. Anakku harus menanggung malu karena kemiskinan kami, sementara ayahnya yang berjanji akan memberikan kehidupan lebih baik, entah berada di mana. Malam itu, aku hanya bisa memasak bubur encer. Kami memakannya dalam diam, hanya suara sendok beradu dengan mangkuk yang terdengar di gubuk kami yang remang-remang. Kabar tentang Bayu yang tak pernah memberi kabar mulai menyebar di desa. Para tetangga yang tadinya bersimpati, kini mulai berbisik-bisik di belakangku. Aku mendengar mereka membicarakanku saat aku lewat. Kasihan si Anissa, ditinggal suaminya begitu saja. Laki-laki kalau sudah lihat gemerlapnya kota, suka lupa sama anak istri di kampung. Jangan-jangan sudah dapat perempuan lain di sana. Setiap bisikan itu terasa seperti cambuk yang menyabet hatiku. Aku mencoba untuk tidak peduli, tapi kata-kata itu terus terngiang di telingaku, menanamkan benih keraguan dan ketakutan yang paling dalam. Apakah benar Bayu sudah melupakan kami? Apakah janjinya hanyalah kata-kata kosong? Memasuki bulan ketiga, sebuah musibah menimpa kami. Adi, si bungsu, jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan dia terus-menerus mengigau. Obat-obatan tradisional yang kuberikan tidak mempan. Wajahnya pucat dan bibirnya kering. Aku tahu aku harus membawanya ke puskesmas. Dalam kepanikan, aku memberanikan diri mendatangi rumah Pak RT, orang yang paling dihormati di desa. Dengan berlinang air mata, aku menceritakan kondisiku dan memohon pinjaman uang. Untungnya, beliau adalah orang yang baik hati. Beliau memberiku pinjaman tanpa bunga, cukup untuk membawa Adi berobat. Di puskesmas, dokter mengatakan Adi terkena demam berdarah dan harus dirawat. Dunia serasa runtuh menimpaku. Bagaimana aku bisa membayar biaya perawatannya? Namun, melihat tubuh mungil Adi yang terkulai lemas, aku tahu aku akan melakukan apa saja. Selama beberapa hari aku bolak-balik antara puskesmas dan rumah. Menemani Adi di malam hari, dan bekerja mencuci di siang hari untuk mencari uang makan bagi Rian dan Maya yang kutitipkan pada tetangga. Tubuhku lelah luar biasa, tapi hatiku jauh lebih lelah. Di tengah malam yang sepi di bangsal rumah sakit, aku menangis dalam diam. Aku merasa begitu sendirian. Aku memanggil nama Bayu dalam hati, berharap dia bisa merasakan kepedihanku dan segera kembali.
Tapi panggilanku hanya dijawab oleh sunyi. Setelah seminggu, kondisi Adi membaik dan kami diizinkan pulang. Utangku kini bertambah banyak. Utang di warung, utang pada Pak RT. Aku tidak tahu bagaimana harus membayarnya. Pikiranku buntu. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, aku duduk sendirian. Aku menatap potret pernikahan kami yang sudah usang, satu-satunya foto yang kami miliki. Di foto itu, Bayu tersenyum lebar, matanya berbinar menatapku. Kemana perginya laki-laki itu? Kemana perginya cinta dan tanggung jawabnya? Rasa lelah menunggu dan berharap tanpa kepastian akhirnya mencapai puncaknya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan anak-anakku hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan yang semakin parah. Aku harus mencari jawaban. Aku harus mencari Bayu. Keputusan itu terbentuk dengan sendirinya di dalam benakku. Sebuah keputusan nekat yang lahir dari keputusasaan. Aku akan menyusul Bayu ke kota. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya tahu nama kota tempatnya bekerja, dan nama Parjo, temannya yang pernah memberinya informasi. Itu saja modalku. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Aku menjual beberapa perabot tua yang tersisa dan sepasang anting kecil peninggalan ibuku. Uang yang terkumpul tidak banyak, tapi aku hitung cukup untuk ongkos bus bagi diriku dan ketiga anakku, serta untuk bertahan hidup beberapa hari di kota. Aku berpamitan pada Pak RT dan tetangga baik yang sering membantuku. Mereka menatapku dengan cemas. Apa kau yakin, Nisa? Kota itu keras. Kau bawa 3 anak kecil, kata Bu Lastri, tetanggaku. Saya harus, Bu. Saya harus mencari suami saya. Demi anak-anak, jawabku dengan tekad yang sudah bulat. Malam terakhir di gubuk itu, aku memeluk anak-anakku dengan erat. Besok kita akan pergi, Nak. Kita akan menyusul Bapak, bisikku. Rian menatapku dengan mata tuanya. Apa kita akan bertemu Bapak, Bu? Pasti, Nat. Kita pasti akan bertemu Bapak, jawabku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada dirinya. Saat fajar tiba, kami meninggalkan gubuk kecil itu. Aku mengunci pintunya yang reot, mungkin untuk terakhir kalinya. Dengan 1 tas kain berisi pakaian dan sisa bekal, aku menggandeng Rian dan Maya, sambil menggendong Adi di punggungku. Kami berjalan meninggalkan desa, meninggalkan satu-satunya dunia yang pernah kami kenal. Aku tidak menoleh ke belakang. Pandanganku lurus ke depan, ke arah jalan besar tempat bus menuju kota akan lewat. Hatiku dipenuhi campuran antara takut, cemas, dan setitik harapan. Harapan bahwa di ujung perjalanan ini, aku akan menemukan Bayu dan semua penderitaan kami akan berakhir. Namun, sunyi yang selama ini menggema di hatiku, ternyata hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar yang akan kami hadapi. Perjalanan menuju kota adalah sebuah pengalaman yang menggetarkan sekaligus menakutkan bagi kami. Selama berjam-jam, kami berdesakan di dalam bus yang panas dan sesak. Anak-anakku, yang belum pernah bepergian sejauh ini, menempelkan wajah mereka di kaca jendela, mata mereka membelalak takjub melihat pemandangan yang terus berubah. Sawah dan ladang yang familiar perlahan digantikan oleh bangunan-bangunan yang semakin rapat dan tinggi. Suara klakson yang memekakan telinga menggantikan nyanyian burung dan desau angin di kampung. Aku memeluk Adi erat, sementara Rian dan Maya duduk berimpitan di sebelahku. Aku mencoba menutupi kegelisahanku dengan senyuman, menjawab setiap pertanyaan polos mereka tentang gedung-gedung pencakar langit yang mereka sebut rumah raksasa. Apakah rumah Bapak sebesar itu, Bu? Tanya Maya. Aku hanya tersenyum tipis, tak tahu harus menjawab apa. Aku sendiri sama terasingnya dengan mereka. Ketika bus akhirnya berhenti di terminal kota, kami seolah dilemparkan ke dalam dunia yang benar-benar berbeda. Hiruk-pikuk manusia, deru mesin kendaraan, teriakan para calo dan pedagang asongan, semuanya menyerbu indera kami secara bersamaan. Aku menggenggam tangan Rian dan Maya sekuat tenaga, takut mereka terlepas dan hilang ditelan keramaian. Asap knalpot membuat napas kami sesak. Aku merasa kecil, tersesat, dan tak berarti di tengah lautan manusia yang bergerak cepat tanpa peduli. Sekarang kita kemana, Bu? Tanya Rian, suaranya nyaris tak terdengar di antara kebisingan. Pertanyaan itu menamparku. Aku benar-benar tidak tahu. Modalku hanyalah sebuah nama, Parjo, teman Bayu.
Dan sebuah harapan tipis bahwa Parjo masih tinggal di alamat lama yang pernah disebutkan Bayu sambil lalu, sebuah daerah pemukiman padat di pinggiran kota. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku bertanya pada seorang tukang ojek. Setelah menyebutkan nama daerah itu, dia menatap kami dari atas ke bawah dengan pandangan aneh, lalu menyebutkan ongkos yang membuatku lemas. Uang kami sangat terbatas. Akhirnya, setelah tawar-menawar, aku setuju naik angkutan umum yang lebih murah, meski harus berganti beberapa kali dan berjalan cukup jauh. Perjalanan di dalam kota adalah labirin yang membingungkan. Kami turun di sebuah jalan yang ramai, dikelilingi oleh gang-gang sempit dan kumuh. Bau comberan yang menyengat langsung menusuk hidung. Inikah kota yang dijanjikan Bayu? Tempat yang katanya penuh dengan pekerjaan dan harapan? Pemandangan di hadapanku tak jauh berbeda dengan kemiskinan di desa, hanya saja di sini semuanya terasa lebih padat, lebih keras, dan lebih tidak ramah. Kami mulai berjalan menyusuri gang-gang itu, mencari alamat Parjo. Aku bertanya pada setiap orang yang kutemui, menunjukkan secari kertas dengan nama yang tertulis seadanya. Beberapa orang mengabaikanku, yang lain menggeleng tidak tahu. Anak-anak mulai kelelahan. Kaki kecil mereka tak terbiasa berjalan sejauh ini di atas aspal yang keras. Adi mulai rewel dalam gendonganku. Matahari mulai condong ke barat, mengecat langit dengan warna oranye yang muram. Keputusasaan mulai menjalari hatiku. Kami belum makan sejak siang, dan aku tidak tahu di mana kami akan tidur malam ini. Tepat ketika aku hampir menyerah, seorang ibu pemilik warung kecil menunjukkan sebuah rumah kontrakan petak di ujung gang. Coba tanya di sana, sepertinya dulu ada yang namanya Parjo tinggal di situ, katanya. Dengan jantung berdebar, aku mengetuk pintu rumah itu. Seorang pria kurus dengan wajah lelah membukakan pintu. Maaf, Pak. Apa benar ini rumah Mas Parjo? Tanyaku penuh harap. Pria itu menatapku sejenak. Parjo sudah pindah, Bu. Sekitar 2 bulan yang lalu. Katanya dapat pekerjaan di proyek lain, di seberang kota. Harapanku runtuh seketika. Satu-satunya jejak yang kumiliki kini telah hilang. Pria itu, melihat wajahku yang pucat dan anak-anakku yang kelelahan, merasa iba. Dia tidak tahu kemana Parjo pindah, tapi dia memberiku informasi yang sedikit berguna. Suami ibu namanya siapa? Mungkin saya kenal. Saya juga kuli bangunan, tanyanya. Namanya Bayu, Pak? Dia berpikir sejenak, lalu menggeleng. Wah, nama Bayu banyak, Bu. Susah kalau tidak tahu dia kerja di proyek mana. Malam itu, kami terpaksa menumpang tidur di emperan sebuah masjid. Aku menggunakan sisa uang kami untuk membeli 3 bungkus nasi dan membaginya dengan anak-anak. Saat mereka tertidur pulas di atas alas kain sarungku, meringkuk kedinginan, aku tidak bisa tidur. Aku menangis dalam diam, memandangi wajah-wajah polos mereka. Aku telah membawa mereka ke dalam penderitaan yang lebih besar. Di sini, di rimba beton ini, kami benar-benar sendirian. Keesokan harinya, pencarian kami berlanjut, kali ini tanpa tujuan yang jelas. Aku memutuskan untuk mencari proyek-proyek bangunan, berharap secara kebetulan akan bertemu Bayu atau seseorang yang mengenalnya. Kami berjalan dari satu lokasi konstruksi ke lokasi lain. Debu dan terik matahari menjadi teman kami. Di setiap tempat, aku akan memberanikan diri bertanya pada para mandor atau pekerja. Jawabannya selalu sama. Gelengan kepala, tatapan acuh tak acuh, atau bahkan hardikan. Tidak ada yang namanya Bayu di sini. Pergi sana, jangan mengganggu orang kerja, bentak seorang mandor. Aku menelan semua penghinaan itu. Demi menemukan suamiku, aku rela membuang harga diriku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Uang kami semakin menipis. Kami hidup dari belas kasihan orang. Terkadang, penjaga masjid akan memberi kami sisa makanan. Terkadang, seorang ibu akan memberi anak-anakku sepotong roti. Aku mencoba mencari pekerjaan. Apa saja, mencuci piring di warung makan, membantu di pasar. Tapi tanpa kenalan dan tempat tinggal yang jelas, tidak ada yang mau menerimaku. Mereka curiga padaku, seorang perempuan asing dengan 3 anak kecil. Anak-anakku mulai kehilangan keceriaan mereka. Mereka tidak lagi takjub pada gedung-gedung tinggi. Mereka hanya diam, mengikuti kemanapun aku melangkah, dengan mata yang menyimpan ketakutan dan kebingungan.
Rian, sebagai yang tertua, mencoba menghibur adik-adiknya, tapi aku tahu dia juga menderita. Suatu sore, saat kami sedang beristirahat di bawah jembatan layang, Maya jatuh sakit. Badannya demam, sama seperti Adi dulu. Kepanikan mencengkeramku. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya ke dokter. Dalam keputusasaan total, aku melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Aku duduk di tepi jalan yang ramai, menadahkan tangan, sementara Maya terbaring lemah di pangkuanku. Awalnya, tidak ada yang peduli. Orang-orang berlalu lalang, melirik kami dengan pandangan jijik atau kasihan, tapi tidak berhenti. Air mataku mengalir deras, bercampur dengan debu jalanan. Aku merasa hancur, sehancur-hancurnya. Inikah akhir dari perjalananku? Menjadi pengemis di kota besar? Tepat saat aku akan membawa anak-anakku pergi, seorang wanita parubaya yang berpakaian rapi berhenti. Dia berjongkok di hadapanku, menatap Maya dengan cemas. "Anakmu sakit?" tanyanya lembut. Aku hanya bisa mengangguk, terisak. Tanpa banyak bicara, dia mengeluarkan beberapa lembar uang puluhan ribu dari dompetnya dan memberikannya padaku. "Bawa anakmu ke klinik di ujung jalan sana. Cepat," katanya. Aku tergagap mengucapkan terima kasih. Kebaikan hatinya terasa seperti setetes air di tengah padang pasir. Aku segera menggendong Maya dan berlari menuju klinik yang ditunjukkannya. Rian dan Adi mengikuti di belakang. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Maya hanya kelelahan dan dehidrasi, ditambah demam biasa. Setelah diberi obat, kondisinya perlahan membaik. Uang dari wanita tadi masih tersisa sedikit, cukup untuk membeli makanan dan menyewa sebuah kamar kontrakan yang sangat kecil dan pengap untuk beberapa malam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, kami tidur di bawah atap, di atas sebuah kasur tipis. Meski sempit dan bau, tempat itu terasa seperti istana. Saat anak-anak sudah tertidur, aku berpikir keras. Aku tidak bisa terus mencari Bayu dengan cara seperti ini. Ini hanya akan menghancurkan kami. Aku harus mengubah strategiku. Aku harus mencari pekerjaan terlebih dahulu, mendapatkan tempat tinggal yang layak, baru melanjutkan pencarian. Aku harus bertahan hidup demi anak-anakku. Pencarian jejak Bayu harus ditunda. Kini, prioritas utamaku adalah menemukan jejak kehidupan untuk kami berempat di tengah kerasnya rimba beton ini. Jejak suamiku telah hilang, tapi aku tidak boleh membiarkan harapan anak-anakku ikut. Dengan tekad baru untuk bertahan hidup, aku mulai mencari pekerjaan dengan lebih gigih. Aku menitipkan anak-anak di kamar kontrakan kami yang sempit, dengan Rian sebagai penjaga adik-adiknya. Aku berpesan padanya untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun. Setiap pagi, aku pergi dengan hati berat, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan tenagaku untuk pekerjaan apapun. Penolakan demi penolakan menjadi makananku sehari-hari. Namun, aku tidak menyerah. Akhirnya, keberuntungan berpihak padaku. Seorang pemilik warung makan Padang yang ramai merasa kasihan melihatku. Dia menawariku pekerjaan sebagai tukang cuci piring dan bersih-bersih, dengan upah harian dan sisa makanan yang boleh kubawa pulang. Aku menerima tawaran itu dengan air mata syukur. Pekerjaan itu berat. Aku bekerja dari siang hingga larut malam. Tanganku selalu basah dan berbau bumbu. Tapi aku tidak peduli. Setiap malam, aku pulang membawa sebungkus nasi dan lauk untuk anak-anakku. Melihat mereka makan dengan lahap adalah kebahagiaan terbesarku, cukup untuk menghapus semua lelahku. Kehidupan kami mulai sedikit stabil. Kami bisa membayar sewa kontrakan bulanan dan kebutuhan makan sehari-hari. Aku bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit. Di sela-sela kesibukanku, aku tidak pernah berhenti mencari informasi tentang Bayu. Aku selalu bertanya pada pelanggan warung atau siapa saja yang kutemui, apakah mereka mengenal seorang kuli bangunan bernama Bayu yang berasal dari desaku. Namun, hasilnya selalu nihil. Kota ini terlalu besar, terlalu anonim. Hingga suatu hari, sebuah kebetulan yang tak terduga terjadi. Seorang pria datang makan di warung tempatku bekerja. Saat aku membersihkan mejanya, aku tak sengaja mendengar logat bicaranya yang sangat kukenali. Logat khas desa kami. Jantungku berdebar kencang. Aku memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf, Bapak, apakah Bapak berasal dari desa Sukaasih?" Pria itu menoleh, terkejut. "Benar, Mbak.
Kau tahu? Saya Anissa, Pak. Istrinya Bayu. Wajah pria itu langsung berubah. Dia adalah Joko, teman lama Bayu yang dulu sering main ke rumah kami. Dia tampak sangat kaget dan canggung melihatku di sini, dalam keadaan seperti ini. Anissa? Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, suaranya pelan. Aku menceritakan semuanya secara singkat. Tentang Bayu yang tak pernah memberi kabar, tentang perjalananku ke kota, dan bagaimana aku bertahan hidup. Selama aku bercerita, Joko tidak berani menatap mataku. Dia terus menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Mas Joko, apa Mas tahu di mana Mas Bayu sekarang? Tanyaku, ini adalah pertanyaan intinya. Joko terdiam lama. Dia tampak ragu-ragu dan gelisah. Anissa, ini rumit, katanya terbata-bata. Tolong, Mas. Serumit apapun, aku harus tahu. Aku istrinya. Anak-anaknya setiap hari menanyakannya. Tolong beritahu aku di mana dia. Aku memohon, air mataku mulai menggenang. Melihat kesungguhanku, Joko akhirnya luluh. Dia menghela napas berat. Baiklah. Tapi aku mohon, kamu harus kuat. Semua sudah tidak sama lagi. Rasa takut yang dingin mulai menjalariku, tapi aku menguatkan hatiku. Aku siap, Mas. Joko kemudian menuliskan sebuah alamat di secarik kertas. Alamat itu berada di sebuah komplek perumahan yang terkenal elit di kota ini. Aku mengerutkan kening, bingung. Bagaimana mungkin Bayu, seorang kuli bangunan, tinggal di tempat seperti itu? Bayu tidak bekerja sebagai kuli lagi, Nisa, kata Joko pelan, seolah bisa membaca pikiranku. Dia sudah punya kehidupan baru. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh dengan makna yang tak terucap. Joko tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berpesan agar aku berhati-hati, lalu cepat-cepat pergi, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan dan secarik alamat di tanganku. Keesokan harinya, aku meminta izin tidak masuk kerja. Dengan hati yang bergemuruh antara harapan dan ketakutan, aku membawa ketiga anakku menuju alamat itu. Kami naik angkutan umum, dan semakin dekat dengan tujuan, pemandangannya semakin kontras dengan kehidupan kami. Kami melewati jalan-jalan lebar yang bersih, diapit oleh rumah-rumah mewah yang megah dengan pagar tinggi. Anak-anakku terpana. Bu, rumahnya besar-besar sekali. Seperti istana, bisik Maya. Akhirnya, kami tiba di depan sebuah rumah yang paling besar dan paling indah di antara yang lain. Rumah berlantai 2 dengan cat putih bersih, taman yang terawat rapi, dan sebuah mobil mewah terparkir di garasinya. Nomor rumahnya cocok dengan yang tertulis di kertas dari Joko. Aku berdiri mematung di depan pagar besinya, ragu-ragu. Anak-anakku berpegangan pada bajuku, sama bingungnya denganku. Mungkinkah Bayu bekerja di sini sebagai penjaga atau tukang kebun? Pikiran itu sedikit menenangkanku. Setelah mengumpulkan segenap keberanianku, aku menekan bel di samping gerbang. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari pintu utama. Dia cantik, modis, dan terlihat jauh lebih muda dariku. Kulitnya putih terawat, rambutnya tertata rapi, dan perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Dia menatap kami dari atas ke bawah dengan pandangan heran dan sedikit jijik. "Cari siapa, ya?" tanyanya dengan nada dingin. "Maaf, Bu, apa benar ini rumahnya Pak Bayu?" tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu mengerutkan kening. "Bayu? Iya, ini rumah suami saya. Ada perlu apa?" "Suami saya." 3 kata itu menghantamku seperti godam. Telingaku berdengung. Darahku seakan surut dari wajahku. Jadi, ini kehidupan baru yang dimaksud Joko? Saat aku masih terpaku dalam keterkejutan, pintu utama terbuka lagi. Dan dari baliknya, muncullah Bayu. Suamiku. Dia tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi wajah kuyu dan pakaian lusuh. Dia mengenakan kemeja yang rapi, tubuhnya lebih berisi, dan kulitnya lebih bersih. Dia tampak seperti orang lain. Matanya melebar saat melihat kami. Wajahnya pucat pasi. Dia membeku di ambang pintu, menatapku dan ketiga anaknya dengan ekspresi horor dan tak percaya. Mas Bayu?" bisikku, suaraku nyaris tak keluar. "Siapa mereka ini, Mas?" tanya wanita itu pada Bayu, nadanya menuntut. Bayu tergagap.
Dia melangkah maju, menghampiri kami di gerbang, tapi tatapannya menghindari mataku. Kenapa kalian bisa sampai di sini? Desisnya pelan, penuh amarah yang tertahan. Aku mencarimu, Mas. Sudah berbulan-bulan. Anak-anakmu? Anak-anak? Wanita itu memotong dengan tawa sinis. Jangan mengada-ada kamu. Mas Bayu tidak punya anak selain anak kami yang ada di dalam. Hatiku hancur berkeping-keping. Rian, yang mengerti apa yang sedang terjadi, mengeratkan pegangannya pada bajuku, matanya menatap ayahnya dengan sorot kecewa dan marah. Mas, ini Rian, Maya, dan Adi. Anak-anakmu. Apa kau sudah lupa? Aku mencoba meraih lengannya, tapi dia menepisnya dengan kasar. Pergi kalian dari sini, bentaknya, matanya melotot. Aku tidak kenal kalian. Kalian salah orang. Penghinaan itu adalah puncak dari segalanya. Di depan mata anak-anaknya sendiri, dia menyangkal keberadaan kami. Dia membuang kami seolah kami adalah sampah. Wanita kaya itu tersenyum penuh kemenangan. Dengar itu? Sekarang pergi sebelum saya panggil satpam, usirnya. Bayu masuk ke dalam rumah, menarik tangan istrinya, dan dengan cepat menutup pintu. Tapi sebelum pintu itu benar-benar tertutup, dia melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke arahku. Uang itu jatuh dan berserakan di tanah yang berdebu di depan kakiku. Brat! Pintu itu dibanting hingga tertutup rapat. Meninggalkan kami berempat di luar, di bawah tatapan aneh para tetangga yang mungkin mendengar keributan itu. Aku menatap uang yang berserakan itu, lalu menatap pintu yang tertutup rapat. Pintu itu bukan hanya memisahkan kami secara fisik. Pintu itu adalah simbol dari hatinya yang telah tertutup untuk kami. Simbol dari janjinya yang telah mati. Simbol dari keluarga kami yang telah ia hancurkan demi kemewahan. Aku tidak memungut uang itu. Dengan sisa harga diri yang kumiliki, aku berbalik. Aku menggandeng anak-anakku, dan kami berjalan pergi dari rumah itu, dari kehidupan baru ayah mereka. Air mataku tidak menetes. Mungkin karena sudah habis. Yang kurasakan saat itu bukanlah kesedihan, melainkan sebuah kekosongan yang amat dalam, yang perlahan-lahan mulai diisi oleh bara api kemarahan dan sebuah tekad yang membaja. Aku tidak akan hancur. Aku akan bangkit, demi anak-anakku. Aku akan membuktikan padanya, dan pada dunia, bahwa kami bisa hidup tanpanya. Kami berjalan menjauh dari rumah mewah itu tanpa tujuan. Langkah kakiku terasa berat, seolah menyeret beban seluruh dunia. Anak-anakku diam 1000 bahasa, trauma oleh penolakan kejam ayah mereka. Rian berjalan di sampingku, tangannya tak lepas dari genggamanku, wajahnya mengeras menahan amarah dan kekecewaan. Maya dan Adi, yang mungkin belum sepenuhnya mengerti, hanya bisa merasakan atmosfer kelam yang menyelimuti kami dan ikut terdiam. Kami terus berjalan hingga tiba di sebuah taman kota kecil. Aku duduk di sebuah bangku kosong, dan anak-anakku langsung merapat memelukku. Saat itulah pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan yang telah lama terpendam. Aku menangisi nasib kami, menangisi kebodohanku yang telah percaya pada janji-janji kosong, dan menangisi masa depan anak-anakku yang kini harus tumbuh tanpa seorang ayah. Anak-anakku ikut menangis bersamaku. Rian, dengan kedewasaan yang melampaui usianya, mengusap punggungku. Sudah, Bu. Jangan menangis. Masih ada Rian. Rian akan jaga ibu dan adik-adik, katanya dengan suara bergetar. Kata-kata itu menyentakkanku. Aku menatap wajah ketiga anakku yang basah oleh air mata. Mereka adalah hartaku satu-satunya. Mereka adalah alasanku untuk hidup, untuk berjuang. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan pengkhianatan Bayu menghancurkan kami. Aku menghapus air mataku. Iya, Nak. Ibu tidak akan menangis lagi. Ibu kuat. Kita akan kuat bersama-sama, kataku, mencoba terdengar tegar. Mulai hari itu, aku mengubur dalam-dalam nama Bayu dari hidup kami. Aku menganggapnya telah mati. Fokusku kini 100% tercurah untuk membesarkan anak-anakku dan memberikan mereka kehidupan yang layak. Aku kembali bekerja di warung makan dengan semangat yang berlipat ganda. Setiap tetes keringatku adalah untuk masa depan mereka. Aku sadar,
Penghasilanku sebagai tukang cuci piring tidak akan cukup untuk menyekolahkan mereka hingga jenjang yang tinggi. Aku harus mencari jalan lain. Aku harus punya keahlian. Aku teringat pada kemampuanku menjahit yang kuperoleh dari ibuku di desa. Dulu, aku sering membantu ibu menambal baju atau membuat pakaian sederhana. Tanganku cukup terampil, meski sudah lama tidak terasah. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalaku. Aku ingin menjadi penjahit. Aku mulai menabung dengan lebih giat. Setiap lembar ribuan yang bisa kusisihkan, kumasukkan ke dalam sebuah kaleng bekas. Aku mengurangi jatah makanku sendiri, memastikan anak-anak tetap makan dengan cukup. Siang hari aku bekerja di warung, malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku mulai berlatih menjahit lagi. Aku membeli kain perca murah di pasar, jarum, dan benang. Dengan penerangan lampu teplok yang remang-remang, aku belajar membuat pola dari baju-baju bekas, menjahitnya kembali dengan tangan. Tentu saja tidak mudah. Jari-jariku sering tertusuk jarum. Jahitanku pada awalnya tidak rapi. Tapi aku tidak putus asa. Aku terus belajar dan berlatih. Setiap kali rasa lelah dan kantuk menyerang, aku akan menatap wajah anak-anakku yang sedang tidur. Mereka adalah bahan bakarku. Setelah beberapa bulan, jahitanku mulai terlihat lebih baik. Aku memberanikan diri menawarkan jasaku kepada para tetangga di lingkungan kontrakan. Awalnya hanya jasa permak sederhana, mengecilkan pinggang celana, memendekkan ujung rok, atau menambal baju yang robek. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah tabunganku. Kabar tentang kemampuanku menjahit dengan rapi dan murah menyebar dari mulut ke mulut. Pelangganku mulai bertambah. Tidak hanya dari tetangga sekitar, tapi juga teman-teman sekerja di warung makan. Kaleng tabunganku perlahan-lahan mulai terisi. Suatu hari, aku melihat sebuah pengumuman di sebuah toko kain. Seorang penjahit senior di ruko seberang jalan sedang mencari seorang asisten. Jantungku berdebar. Ini adalah kesempatan besar untuk belajar lebih banyak. Meski ragu dengan kemampuanku, aku memberanikan diri untuk melamar. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya bernama Bu Endang. Dia memiliki wajah yang tegas dan tatapan yang tajam. Dia memujiku dengan menyuruhku menjahit sebuah keliman pada sepotong kain. Tanganku gemetar, tapi aku mencoba fokus dan mengerjakannya sebaik mungkin. Bu Endang mengamati hasil jahitanku dengan saksama. "Jahitan tanganmu rapi," komentarnya singkat. "Tapi apa kamu bisa menggunakan mesin jahit listrik?" Aku menggeleng jujur. "Belum, Bu. Tapi saya mau belajar." Saya pembelajar yang cepat. Entah apa yang dilihatnya dalam diriku, mungkin pancaran tekad di mataku atau kisah hidupku yang kuceritakan dengan jujur, Bu Endang akhirnya memberiku kesempatan. "Baiklah, kamu bisa mulai bekerja besok. Mulai dari pekerjaan yang paling dasar, mengobras, memasang kancing, dan membantu saya memotong kain. Sambil bekerja, kamu bisa belajar menggunakan mesin." Aku merasa seperti mendapat durian runtuh. Aku langsung berhenti dari pekerjaanku di warung makan dan memulai babak baru sebagai asisten penjahit. Gaji awalku memang tidak lebih besar, tapi ilmu yang akan kudapatkan jauh lebih berharga. Seperti dugaanku, Bu Endang adalah guru yang keras dan disiplin. Dia tidak segan-segan membongkar jahitanku jika ada yang miring sedikit saja. Dia menuntut kesempurnaan. Awalnya aku sering merasa tertekan, tapi aku sadar dia sedang membentukku menjadi seorang penjahit yang andal. Aku menyerap semua ilmu yang diajarkan seperti spons. Aku belajar mengenali berbagai jenis kain, membuat pola yang rumit, menggunakan mesin jahit dan mesin obras dengan lincah, hingga teknik-teknik finishing agar pakaian terlihat mahal dan berkualitas. Aku bekerja dari pagi hingga sore di tempat Bu Endang, dan malamnya aku masih menerima pekerjaan permak di rumah untuk menambah penghasilan. Waktu berlalu. Tanpa terasa, sudah hampir 2 tahun aku bekerja dengan Bu Endang. Aku bukan lagi asisten yang kikuk, melainkan telah menjadi tangan kanannya yang paling dipercaya. Pelanggan-pelanggan Bu Endang bahkan sering secara khusus meminta agar baju mereka dijahit olehku. Aku juga sudah bisa menyekolahkan Rian dan Maya kembali. Aku mendaftarkan mereka di sekolah negeri dekat kontrakan kami. Melihat mereka bersemangat mengenakan seragam dan membawa tas ke sekolah setiap pagi adalah pemandangan yang tak ternilai harganya. Semua kerja kerasku terasa terbayar lunas.
Tabunganku pun sudah cukup banyak. Cukup untuk membeli sebuah mesin jahit bekas. Mimpiku untuk membuka usaha sendiri mulai terlihat nyata. Helai demi helai benang yang kujahit setiap hari, ternyata juga sedang menenun helai demi helai harapan baru untuk masa depan kami. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa melihat secercah cahaya terang di ujung jalan yang gelap. Cahaya yang kubangun sendiri dengan jarum, benang, dan tekad yang tak pernah padam. Momen ketika aku membawa pulang mesin jahit bekas yang kubeli dengan uang tabunganku sendiri adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku. Mesin jahit tua berwarna hitam itu mungkin terlihat usang di mata orang lain, tapi bagiku, ia adalah simbol kemerdekaan dan awal dari sebuah mimpi besar. Aku meletakkannya di sudut kamar kontrakan kami dengan penuh hormat, seolah ia adalah benda pusaka. Anak-anakku mengelilingi mesin itu dengan takjub. "Ini punya ibu?" tanya Adi, matanya berbinar. "Iya, nak. Ini mesin untuk bekerja. Nanti ibu bisa membuatkan kalian baju-baju baru yang bagus," jawabku sambil mengelus kepala mereka. Aku masih bekerja untuk Bu Endang di siang hari, tapi malamku kini sepenuhnya didedikasikan untuk membangun usahaku sendiri. Aku menamai usaha sederhanaku, Anissa Jahit. Aku membuat papan nama kecil dari sepotong kardus dan menggantungnya di depan pintu kontrakan. Awalnya, pelangganku masih sebatas tetangga dan teman-teman lama. Namun, kualitas jahitanku yang rapi, detail yang kuperhatikan, dan harga yang jujur membuat namaku semakin dikenal. Prinsip yang diajarkan Bu Endang tentang kesempurnaan selalu kupegang teguh. Aku tidak akan pernah menyerahkan pekerjaan yang tidak memuaskan hatiku sendiri. Dari sekadar permak, pesanan mulai meningkat. Ada yang minta dibuatkan seragam sekolah anak, baju lebaran, gaun sederhana untuk kondangan, hingga kebaya. Kamar kontrakan kami yang sempit kini penuh dengan gulungan kain, potongan pola, dan benang warna-warni. Suara deru mesin jahitku menjadi musik latar kehidupan kami hingga larut malam. Rian dan Maya juga ikut membantu sebisa mereka. Rian, yang pandai berhitung, membantuku mencatat pesanan dan keuangan dengan tulisan tangannya yang rapi di sebuah buku tulis. Maya, yang mewarisi sedikit bakat seniku, sering memberiku masukan tentang padu-padan warna atau model-model baju yang sedang tren di majalah bekas yang dibacanya. Kami bekerja sebagai sebuah tim. Setelah setahun berjalan, Anissa Jahit semakin berkembang. Aku kewalahan menerima pesanan sendirian. Aku sampai pada sebuah persimpangan penting, menjadi penjahit rumahan atau mengambil langkah yang lebih besar. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku memutuskan untuk mengambil langkah kedua. Aku menghadap Bu Endang dan dengan berat hati mengajukan pengunduran diri. Aku menceritakan rencanaku untuk fokus pada usahaku sendiri. Di luar dugaanku, Bu Endang tidak marah. Beliau justru tersenyum bangga. "Saya sudah tahu hari ini akan datang, Nisa," katanya. "Ilmumu sudah cukup, bahkan mungkin sudah melebihi saya. Kamu punya bakat dan etos kerja yang luar biasa. Pergilah, bangun usahamu sendiri. Jangan takut." Sebagai hadiah perpisahan, beliau memberiku sebuah mesin obras bekas yang masih sangat bagus kondisinya. "Anggap saja ini modal tambahan dariku," ujarnya. Kebaikan hatinya membuatku terharu. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah mengecewakannya. Dengan sisa tabunganku dan sedikit pinjaman lunak dari pemilik warung Padang tempatku dulu bekerja yang percaya padaku, aku menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan yang cukup ramai, tidak jauh dari tempat tinggalku. Aku mengecatnya sendiri, memasang rak-rak sederhana, dan memindahkan mesin jahit serta mesin obrasku ke sana. Papan nama, Anissa Jahit, kini terpasang dengan lebih gagah di depan kios. Aku juga merekrut seorang pegawai, seorang gadis muda dari kampung sebelah yang putus sekolah dan butuh pekerjaan. Aku mengajarinya menjahit dari dasar, sama seperti Bu Endang mengajariku dulu. Perlahan, kios kecil kami mulai hidup. Tantangan baru pun muncul. Menjalankan usaha sendiri berarti aku harus memikirkan segalanya. Mencari pelanggan, membeli bahan, mengelola keuangan, dan memastikan kualitas produksi. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, terutama ketika ada pelanggan yang cerewet atau ketika pesanan sedang sepi. Namun, setiap kali aku melihat wajah anak-anakku, semangatku kembali menyala. Aku sadar, untuk bisa bersaing,
Aku tidak bisa hanya menjadi penjahit biasa. Aku harus memiliki ciri khas. Aku mulai mencoba mendesain model-model pakaianku sendiri. Aku banyak belajar dari majalah, internet yang bisa kuakses dari warung internet sesekali, dan mengamati gaya berpakaian orang-orang di kota. Aku mencoba menggabungkan tren modern dengan sentuhan etnik sederhana, menghasilkan pakaian yang unik namun tetap nyaman dipakai. Desain pertamaku, sebuah blus dengan aksen bordir tangan yang simpel, ternyata laku keras. Dari sana, kepercayaan diriku tumbuh. Aku mulai membuat lebih banyak pakaian jadi, ready to wear, untuk dipajang di kios, selain tetap menerima pesanan jahitan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dari satu kios kecil, Anissa Jahit berubah menjadi sebuah butik yang cukup dikenal di lingkungan kami. Aku menamainya Butik Anissa. Aku sudah memiliki beberapa pegawai. Kami pindah dari kontrakan sempit ke sebuah rumah yang lebih layak, meski sederhana. Aku bisa memberikan gizi yang lebih baik untuk anak-anakku dan memastikan pendidikan mereka berjalan lancar. Rian lulus SMA dengan nilai terbaik dan berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Fakultas Ekonomi. Maya, yang mewarisi bakat desainku, memilih untuk masuk sekolah kejuruan tata busana untuk membantuku mengembangkan butik. Adi tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan periang. Mereka adalah mahakarya terbaikku, hasil dari benang kesabaran dan jarum ketekunan. Aku bukan lagi Anissa yang rapuh dan putus asa. Aku telah bertransformasi menjadi seorang wanita mandiri, seorang pengusaha, dan seorang ibu tunggal yang bangga. Aku tidak lagi memikirkan Bayu. Luka itu sudah kering, meninggalkan bekas tipis yang tidak lagi terasa sakit. Hidupku terlalu penuh dengan kesibukan dan kebahagiaan untuk menyisakan ruang bagi dendam atau kesedihan masa lalu. Benang emas takdirku yang dulu kusut dan nyaris putus, kini telah mekar menjadi sebuah sulaman yang indah. Sulaman yang kubuat dengan tanganku sendiri, bersama ketiga anakku. Kami telah membuktikan bahwa dari titik terendah sekalipun, harapan selalu bisa dirajut kembali, helai demi helai, hingga menjadi sebuah karya yang utuh dan membanggakan. Kehidupan kami adalah buktinya. 1 dekade berlalu sejak hari di mana aku dan anak-anakku berdiri di depan pintu yang tertutup itu. Waktu telah mengubah segalanya. Butik Anissa tidak lagi hanya sebuah butik lokal. Berkat bantuan Maya yang lulus dengan predikat terbaik dari Sekolah Tata Busana, desain kami menjadi lebih segar dan modern. Rian, yang kini telah menjadi seorang akuntan muda yang cerdas, mengelola keuangan dan strategi bisnis kami dengan sangat profesional. Butik kami memiliki beberapa cabang di kota dan bahkan mulai merambah pasar online. Aku sendiri lebih banyak berperan sebagai pengawas dan penasihat. Aku memastikan kualitas jahitan tetap menjadi standar utama kami, sebuah warisan dari ajaran Bu Endang. Aku juga aktif membina para penjahit muda yang bekerja untukku, membagikan ilmu dan pengalamanku. Melihat mereka tumbuh dan berkembang memberiku kebahagiaan tersendiri. Kehidupan kami telah berubah 180 derajat. Kami tinggal di sebuah rumah yang nyaman di lingkungan yang baik. Rumah yang selalu penuh dengan tawa dan kehangatan. Rian sudah bertunangan dengan seorang gadis baik-baik. Maya menjadi desainer utama yang karyanya mulai dilirik oleh majalah mode. Dan Adi, si bungsu, sedang bersemangat menyelesaikan kuliahnya di jurusan arsitektur. Aku telah memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah kujanjikan pada diri sendiri di hari-hari tergelapku. Aku telah memanen buah manis dari ladang kesabaran dan kerja kerasku. Tentang Bayu, aku sudah lama tidak mendengar kabarnya. Namanya seolah lenyap di telan bumi. Aku mengira dia masih hidup dalam kemewahan bersama istri barunya, dan aku tidak peduli. Hidupku sudah terlalu indah untuk diracuni oleh masa lalu. Hingga suatu sore, saat aku sedang bersantai di teras rumah sambil menyiram tanaman, Joko datang menemuiku. Teman lama Bayu itu kini terlihat lebih tua, wajahnya dipenuhi guratan lelah. Setelah basa-basi sejenak, dia menyampaikan maksud kedatangannya dengan ragu-ragu. "Nisa, aku membawa kabar tentang Bayu," katanya pelan. Aku terdiam sejenak, meletakkan gembor air. Tidak ada debaran aneh di dadaku. Hanya ada rasa penasaran yang datar. Ada apa dengannya? Joko menceritakan semuanya. Ternyata, kehidupan Bayu tidak seindah yang terlihat. Perusahaan milik keluarga istrinya bangkrut beberapa tahun yang lalu karena salah urus. Mereka harus menjual rumah mewah dan semua aset mereka.
Dalam keadaan sulit itu, sifat asli istrinya muncul. Dia meninggalkan Bayu demi seorang pria lain yang lebih kaya. Bayu, yang selama ini hidup enak dan tidak punya keahlian apa-apa selain menjadi suami wanita kaya, terlempar ke jurang kemiskinan. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Dia terlalu terbiasa hidup mewah dan tidak punya pengalaman kerja yang nyata. Dia akhirnya hidup menggelandang di jalanan. Dia sakit-sakitan sekarang, Nisa. Kondisinya sangat memprihatinkan, kata Joko, matanya menatapku penuh harap, seolah memintaku melakukan sesuatu. Aku menghela napas panjang. Ada sedikit rasa iba, tapi tidak lebih. Luka yang dia torehkan terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Lalu, apa hubungannya denganku, Mas? Tanyaku dengan tenang. Dia sering menyebut namamu dan anak-anak. Dia menyesal, jawab Joko. Aku hanya tersenyum tipis. Penyesalan yang datang terlambat tidak ada artinya. Namun, sebagai sesama manusia, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku memberikan Joko sejumlah uang. Tolong berikan ini padanya, Mas. Gunakan untuk berobat dan mencari tempat tinggal sementara. Katakan padanya, ini bukan dariku sebagai istrinya, tapi sebagai seorang manusia yang membantunya. Urusanku dengannya sudah selesai sejak lama. Joko menerima uang itu dan pamit pergi. Malamnya, aku menceritakan hal ini pada anak-anakku. Reaksi mereka beragam. Adi hanya diam. Maya menunjukkan ekspresi tidak peduli. Namun Rian, yang paling merasakan sakitnya pengkhianatan itu, menatapku dengan tajam. Kenapa ibu masih membantunya? Setelah semua yang dia lakukan pada kita, tanyanya dengan nada dingin. Aku menatap putra sulungku. Ibu tidak membantunya karena dia ayahmu, Nak. Ibu membantunya karena ibu tidak mau menjadi orang yang sama sepertinya. Kita sudah bahagia sekarang. Kebahagiaan ini tidak boleh dirusak oleh dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar kita bisa terbang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukan kami. Saat aku dalam perjalanan pulang dari salah satu butik, mobilku berhenti karena lampu merah. Di persimpangan jalan, di antara para pengemis dan pengamen, aku melihatnya. Sesosok pria kurus, dekil, dengan rambut gimbal dan pakaian compang-camping. Dia berjalan terpincang-pincang dari satu mobil ke mobil lain, menadahkan tangan. Awalnya aku tidak mengenalinya. Tapi saat dia mendekati mobilku dan mata kami bertemu lewat kaca jendela, aku tahu itu adalah Bayu. Dunia seakan berhenti berputar. Dia menatapku dengan mata yang membelalak, penuh keterkejutan, rasa malu, dan penyesalan yang mendalam. Wajahnya yang dulu bersih kini kotor dan tirus. Tangannya yang dulu menepisku dengan kasar, kini gemetar menengadah meminta belas kasihan. Dia membeku di tempatnya, mulutnya terbuka tanpa suara. Lampu berubah hijau. Mobil-mobil di belakangku mulai membunyikan klakson. Sopirku hendak melajukan mobil, tapi aku menahannya. Aku membuka jendela. Bayu, sapaku, suaraku tenang dan mantap. Dia tersentak, lalu perlahan mendekat, kepalanya tertunduk dalam. Anissa? Bisiknya lirih, suaranya parau. Maafkan aku. Aku menatapnya tanpa emosi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang ada hanya hamparan kekosongan, seperti padang luas setelah badai reda. Aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, kataku. Hiduplah dengan baik. Aku mengambil beberapa lembar uang dari dompetku dan meletakkannya di tangannya yang kotor. Lalu, aku menutup jendela. Jalan, Pak, kataku pada sopir. Mobil pun melaju, meninggalkan Bayu yang masih berdiri mematung di tengah jalan, menatap kepergianku dengan air mata yang mulai membasahi wajahnya yang dekil. Aku tidak menoleh ke belakang. Sama sekali. Saat tiba di rumah, aku disambut oleh tawariang anak-anakku yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Rian, Maya, dan Adi. 3 pilar kekuatanku. 3 buah termanis dari panen kesabaranku. Aku memeluk mereka satu persatu. Melihat mereka, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tapi dari mensyukuri apa yang kita miliki dan berjuang untuknya. Kami mungkin pernah berada di titik terendah,
dihancurkan oleh pengkhianatan dan kemiskinan. Tapi dari puing-puing itu, kami membangun istana kami sendiri. Istana yang tak terbuat dari kemewahan, tapi dari cinta, kerja keras, dan kekuatan sebuah keluarga yang tak terkalahkan. Dan di dalam istana itu, kami hidup bahagia selamanya. 15 tahun kemudian. Langit senja di atas kota memantulkan rona keemasan pada jendela-jendela kaca sebuah gria tawang yang lapang dan elegan. Di dalam, alunan musik klasik yang lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan aroma teh melati dan kue-kue hangat yang baru dihidangkan. Aku, Anissa, kini seorang wanita di penghujung usia 60-an, duduk di sofa beludru yang empuk, memandangi cucu-cucuku yang sedang bermain di atas karpet tebal. Tawa mereka, bening dan riang, adalah melodi termanis yang pernah kudengar, sebuah simfoni kehidupan yang menghapus semua nada sumbang dari masa laluku. Dua sosok mungil itu, Arya yang berusia 7 tahun dan Dinda yang baru menginjak 5, adalah putra dan putri Rian. Mereka adalah generasi baru, generasi yang lahir dari rahim kebahagiaan dan kemapanan, yang tak pernah mengenal lantai tanah yang dingin atau perut yang melilit karena lapar. Mata mereka memancarkan kepolosan murni, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh ayah dan paman bibi mereka di usia yang sama. Melihat mereka berlarian, membangun istana dari bantal sofa, hatiku dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap, sebuah keajaiban yang tak pernah berani kumimpikan di hari-hari tergelapku, di saat aku hanya bisa memimpikan sebungkus nasi. Perjumpaan terakhirku dengan Bayu di persimpangan jalan 15 tahun yang lalu terasa seperti adegan dari sebuah film lama. Sebuah penutup yang aneh dan sunyi untuk sebuah babak kehidupan yang penuh gejolak. Setelah hari itu, aku tak pernah lagi melihat atau mendengar kabarnya secara langsung. Gema dari masa lalu itu akhirnya benar-benar senyap, membiarkanku dan anak-anakku berjalan maju di atas jalan yang kami bangun sendiri, sebuah jalan yang kini dilapisi dengan keberhasilan dan kedamaian. Kehidupan terus berjalan, dan bagi kami, ia berjalan ke arah yang lebih baik. Butik Anissa, yang berawal dari sebuah kios sempit dengan papan nama dari kardus, kini telah bertransformasi menjadi Anissa Signature, sebuah jenama mode yang disegani di kancah nasional. Di bawah arahan kreatif Maya yang cemerlang dan manajemen bisnis Rian yang solid, jenama kami menjadi simbol keanggunan, kualitas, dan pemberdayaan perempuan. Setiap helai pakaian yang kami produksi bukan sekadar busana, melainkan sebuah cerita tentang ketahanan dan harapan, sebuah sulaman takdir yang ditenun dari benang-benang perjuangan. Kami tidak menjual pakaian, kami menjual inspirasi. Adi, si bungsu kesayanganku, telah tumbuh menjadi seorang arsitek ternama. Karya-karyanya yang modern namun berjiwa telah menghiasi berbagai sudut kota. Dan karya terbaiknya, setidaknya bagiku, adalah rumah indah tempat kami tinggal sekarang. Sebuah rumah yang ia rancang khusus untukku, dengan taman di atap gedung yang menghadap ke cakrawala kota. Di sanalah aku menghabiskan sebagian besar waktuku, di antara bunga-bunga mawar dan anggrek, merawat mereka seperti aku merawat harapan di masa-masa sulit dulu. Malam itu, kami sekeluarga berkumpul untuk makan malam, sebuah tradisi yang selalu kami jaga setiap akhir pekan. Rian datang bersama istrinya, Sarah, seorang wanita lembut yang sangat kusayangi, beserta kedua anak mereka. Maya, yang baru saja kembali dari pekan mode di Paris, membawa segudang cerita dan ide-ide baru yang berkilauan di matanya. Adi datang paling akhir, seperti biasa, dengan senyum khasnya yang menenangkan, membawa sketsa proyek terbarunya untuk ditunjukkan padaku. Meja makan kami selalu ramai. Kami berbagi cerita, tawa, dan terkadang, kenangan. Malam itu, entah kenapa, kenangan itu kembali ke masa lalu. Ibu ingat tidak, dulu waktu kita baru pindah ke kota, kita pernah tidur di emperan masjid, celetuk Maya di sela-sela makannya. Aku tersenyum. Tentu saja ibu ingat. Waktu itu kamu demam, dan ibu tidak punya uang sepeser pun. Arya, cucuku, menatapku dengan mata bulatnya yang penasaran. Nenek pernah tidur di jalan? Kenapa? Sebelum aku sempat menjawab, Rian menyahut dengan lembut, karena dulu nenek sedang berjuang sangat keras, Arya. Berjuang supaya papa, Tante Maya, dan Om Adi bisa sekolah dan jadi orang hebat seperti sekarang. Ada keheningan sejenak di meja makan. Aku menatap ketiga anakku, yang kini telah menjadi orang-orang dewasa yang sukses dan penuh welas asih.
Aku melihat pantulan diriku dalam keteguhan Rian, dalam semangat kreatif Maya, dan dalam ketenangan Adi. Mereka adalah warisan terbaikku. Beberapa tahun setelah pertemuanku dengan Bayu, Joko datang lagi menemuiku. Kali ini, wajahnya lebih muram. Dia membawa kabar bahwa Bayu telah meninggal dunia di sebuah panti sosial, sendirian, karena penyakit komplikasi yang menggerogoti tubuhnya. Menurut Joko, dalam hari-hari terakhirnya, Bayu hanya menyimpan satu barang. Sebuah foto pernikahan kami yang sudah kusam dan terlipat, satu-satunya foto yang dulu kami miliki. Mendengar berita itu, aku tidak menangis. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Bukan lega karena dia telah tiada, tapi lega karena penderitaannya telah berakhir. Aku menyelenggarakan sebuah upacara pemakaman yang sederhana untuknya, dihadiri olehku, anak-anakku, dan Joko. Kami melakukannya bukan untuk menghormati pengkhianatannya, tetapi untuk menghormati bagian dari masa lalu kami, untuk memberikan penutupan yang layak bagi sebuah cerita yang telah lama usai. Di depan nisannya yang sederhana, aku menaburkan bunga dan membisikkan doa. Aku telah lama memaafkannya, dan hari itu, aku benar-benar melepaskannya. Kini, di usiaku yang senja, aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dalam secangkir teh hangat di pagi hari, dalam senyum cucu-cucuku, dalam kehangatan pelukan anak-anakku. Aku tidak lagi bekerja sekeras dulu. Aku telah menyerahkan tampuk pimpinan perusahaan pada Maya dan Rian. Tugasku sekarang adalah menjadi penasihat, menjadi pendengar, dan yang terpenting, menjadi seorang nenek. Aku juga mewujudkan mimpiku yang lain. Dengan keuntungan perusahaan, kami mendirikan Yayasan Sulaman Harapan Anissa. Sebuah yayasan yang memberikan pelatihan keterampilan menjahit dan modal usaha bagi para ibu tunggal yang kurang beruntung. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Aku ingin mereka merasakan bahwa dari sehelai benang dan sebuah jarum, mereka bisa menjahit takdir mereka sendiri, sama seperti yang pernah kulakukan. Aku sering datang ke yayasan, berbagi cerita dan pengalamanku. Melihat binar harapan di mata para wanita itu memberiku energi dan tujuan hidup yang baru. Suatu hari, aku mengajak Dinda ke yayasan. Dia melihat dengan takjub para wanita yang sedang belajar memotong pola dan mengoperasikan mesin jahit. Aku memperkenalkannya pada salah satu siswa terbaik kami, seorang ibu muda bernama Laras yang kisahnya sangat mirip denganku dulu. Dulu, saya tidak punya apa-apa, seperti nenekmu, kata Laras pada Dinda sambil tersenyum. Tapi nenek Anissa dan yayasan ini memberi saya harapan. Sekarang, saya sudah bisa menyekolahkan. Mendengar itu, aku merasa sebuah kehangatan yang tak terlukiskan. Inilah warisan sejatiku. Bukan gedung-gedung atau rekening bank, tapi harapan yang terus tumbuh dan mekar di hati orang lain. Sore itu, saat anak-anakku sudah pulang dan rumah kembali tenang, aku duduk di taman atapku, ditemani Dinda, cucu perempuanku. Dia bersandar di pangkuanku sambil membolak-balik album foto tua. Ini siapa, Nek? Tanyanya, menunjuk foto pernikahanku yang kini tersimpan rapi di album. Foto yang sama dengan yang ditemukan di sisi Bayu saat ia meninggal. Aku tersenyum, mengelus rambutnya yang lembut. Itu nenek waktu masih muda, sayang. Dan itu, seseorang dari masa lalu nenek. Dia di mana sekarang, Nek? Aku menatap cakrawala, ke arah matahari yang perlahan tenggelam, meninggalkan jejak warna-warni yang indah di langit. Warna-warni yang mengingatkanku pada gulungan benang di kios jahitku dulu. Dia sudah pergi ke tempat yang sangat jauh, jawabku pelan. Tapi dia mengajarkan nenek pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran apa, Nek? Aku memeluknya erat. Dia mengajarkan nenek bahwa kekuatan terbesar di dunia ini bukanlah uang atau kekuasaan, tapi cinta seorang ibu. Dia mengajarkan nenek bahwa bahkan setelah badai yang paling gelap sekalipun, akan selalu ada pelangi. Dan yang terpenting, dia mengajarkan nenek bahwa kita bisa kehilangan segalanya, tapi selama kita tidak kehilangan harapan dan harga diri, kita bisa membangun kembali dunia kita menjadi jauh lebih indah dari sebelumnya. Dinda menatapku dengan mata polosnya, mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku tahu, kelak dia akan paham. Kisahku, kisah perjuangan kami, akan terus hidup dalam diri anak dan cucuku. Bukan sebagai cerita tentang penderitaan, tapi sebagai warisan tentang kekuatan, pengampunan, dan kemenangan.
Aku mengambil sehelai kain perca dan jarum dari kotak jahitku yang selalu kubawa. Lihat ini, sayang, kataku. Aku menunjukkan padanya cara membuat sebuah simpul, lalu tusukan pertama. Setiap jahitan adalah sebuah langkah. Terkadang benangnya kusut, terkadang jarumnya menusuk jari. Tapi jika kita terus berusaha, terus menjahit, lama-lama akan menjadi sesuatu yang indah. Aku membiarkannya mencoba membuat tusukan pertamanya. Jarinya yang mungil tampak kaku, tapi matanya berbinar penuh konsentrasi. Di bawah langit senja yang keemasan, di puncak kota yang pernah begitu kejam padaku, aku meneruskan warisanku. Bukan hanya warisan sebuah perusahaan mode, tapi warisan ketangguhan yang dijahit dari helai demi helai harapan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan semilir angin senja yang sejuk. Dari gubuk reyot di desa terpencil hingga Gria Tawang di puncak kota, hidup telah membawaku dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Aku telah memanen semua buah manis dari ladang kesabaranku. Takdir yang dulu kususun helai demi helai dengan benang dan jarum, kini telah menjadi sebuah sulaman yang utuh dan sempurna. Dan di dalam sulaman indah itu, aku menemukan kedamaianku.